Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk seluruh siswa-siswi kelas 7. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan masih semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Sebelumnya kalian sudah berdoa dan mengikuti kegiatan literasi. Hari ini kita akan belajar kembali tentang ilmu pengetahuan alam, masih melanjutkan materi kemarin tentang hakikat ilmu sains dan metode ilmiah. Submateri yang akan dipelajari hari ini adalah tentang pengukuran. Masih ingat ya materi sebelumnya? Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah nanti siswa diharapkan dapat memilih alat ukur yang tepat digunakan dalam percobaan, dan siswa dapat melakukan pengukuran dan membaca skala dengan benar. Sebelum masuk ke materi pelajaran hari ini, Ibu minta kalian perhatikan ada gambar yang Ibu sajikan. Ini adalah gambar sebuah pensil dan sebuah penggaris. Berapakah hasil pengukuran panjang pensil tersebut? Ibu yakin kalian sudah melakukan pengukuran. Pada kegiatan siswa di rumah, pertemuan minggu kemarin, kalian melakukan pengukuran terhadap tinggi pertumbuhan batang tanaman kacang hijau. Seperti gambar ini, kalian juga melakukan pengukuran. Di sini adalah mengukur panjang sebuah pensil. Pada pengukuran ini akan didapatkan suatu hasil. Panjang pensil adalah 2,2 cm. Begitu pula proses pengukuran yang kalian lakukan di rumah pada tinggi tanaman. Banyak hasil yang kalian dapat selama 6 hari pengukuran. Hasilnya ini adalah panjang pensil dan 2,2 cm. Panjang pensil di sini adalah suatu besaran. Kemudian benda yang diukur adalah pensil. 2,2 ini menunjukkan nilai atau angka, sedangkan cm merupakan satuan dari hasil pengukuran. Apa itu besaran, kemudian satuan? Hari ini kita akan mempelajari pengertiannya serta membahas contohnya. Silakan kalian mengikuti sampai akhir video pembelajaran Ibu hari ini. Ya. Sebelumnya, kalian masih ingat ya? Melakukan pengamatan atau observasi adalah langkah awal dalam metode ilmiah. Dari hasil pengamatan nanti akan didapatkan suatu data atau hasil. Data hasil pengamatan ada yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Tentu kalian masih ingat ya? Data kualitatif atau hasil pengamatan kualitatif merupakan hasil atau data yang berupa deskripsi atau penggambaran kalimat ya atau kata-kata. Misalnya kemarin warna bunga itu ada yang merah, ada yang kuning, atau pada saat merebus air terjadi gelembung-gelembung air dan ada uap ya. Sedangkan data kuantitatif merupakan hasil pengamatan berupa nilai atau angka dari hasil pengukuran. Nah, misalnya kalian tadi mengukur panjang pensil akan didapatkan hasil 2,2 cm. Atau kalian mengukur tinggi tanaman akan didapatkan hasil 3 cm. Atau mengukur volume air yang mendidih berapa derajat Celcius. Hal inilah yang disebut sebagai pengukuran dalam percobaan. Pengukuran ini sangat penting dilakukan dalam suatu eksperimen atau percobaan untuk dapat memperoleh jawaban atas tujuan percobaan kita. Pengukuran juga sangat erat kaitannya dengan besaran dan satuan dalam sains. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada hari ini tentang pengukuran, tentang besaran dan satuan. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang besaran. Besaran merupakan sesuatu yang bisa diukur dan memiliki nilai. Jadi semua sesuatu yang bisa diukur dan memiliki nilai itu disebut besaran. Misalnya panjang pensil. Panjang pensil itu bisa diukur dan ada hasil atau nilainya. Kemudian volume air bisa diukur dengan menggunakan gelas ukur. Suhu air yang dipanaskan juga bisa diukur. Volume dan suhu adalah contoh besaran.
Masih banyak contoh besaran yang lain seperti panjang, massa, waktu, berat, ya, itu contoh besaran. Sekarang, ada tidak sesuatu yang tidak termasuk besaran karena tidak bisa diukur? Ada ya, mungkin kalian pernah mengamati teman kalian ini sangat baik hati, atau teman kalian sangat pintar, atau orang tua kalian sangat menyayangi kalian. Nah, apakah kalian bisa mengukur seberapa pintar atau seberapa baik, seberapa besar kasih sayang orang tua kalian? Apakah bisa diukur? Tentu tidak ya. Nah, sesuatu yang tidak bisa diukur tersebut tidak termasuk ke dalam contoh besaran. Selanjutnya, ada dua macam besaran, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Kita akan pelajari besaran pokok merupakan besaran yang dijadikan dasar untuk menetapkan besaran lainnya. Nah, besaran pokok ini ada tujuh macam yang sudah ditetapkan oleh para ilmuwan secara standar internasional. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang ditetapkan berdasarkan besaran pokok. Satuannya pun diturunkan dari beberapa satuan besaran pokok. Jadi besaran turunan ini adalah turunan dari besaran pokok. Misalnya, kecepatan. Kita ingin mengukur kecepatan seorang pelari atau kecepatan kendaraan. Kita akan membagi berapa panjang lintasan jaraknya dibagi dengan waktu tempuh. Panjang dan waktu adalah besaran pokok, sedangkan kecepatan adalah besaran turunan. Karena kecepatan ini dapat dihitung dari besaran pokok panjang dibagi dengan besaran pokok waktu. Nah, ini adalah tabel 7 besaran pokok dan beberapa contoh besaran turunan disertai satuannya masing-masing. Ini ada 7 besaran pokok: panjang, massa, waktu, suhu, jumlah zat, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan ini adalah satuannya. Ini juga contoh besaran turunan: kecepatan, luas, volume, massa jenis, gaya, dan kecepatan. Ingat ya, besaran turunan ini adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok, seperti tadi kecepatan. Kecepatan ini didapat dari hasil bagi panjang dibagi dengan waktu. Begitu juga luas. Kita biasa menghitung luas dengan mengalihkan panjang dikali lebar. Dan seterusnya. Besaran turunan masih banyak contohnya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang satuan. Tadi ada besaran, dalam pengukuran kita akan mendapatkan istilah besaran dan satuan. Besaran, Ibu harapkan kalian sudah paham tentang besaran tadi. Kemudian satuan. Sekarang satuan adalah pembanding dalam pengukuran. Jadi suatu pembanding dalam proses pengukuran. Satuan ini dibagi menjadi dua, ada satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku adalah pembanding yang tetap dan tidak berubah-ubah dan dapat digunakan secara umum di mana saja. Ini adalah syarat-syarat satuan baku, artinya satuan yang nilainya tetap dan menggunakan alat ukur yang sudah ditetapkan. Nilainya juga ada pada alat ukur tersebut dan tidak bisa berubah. Contohnya, kita mengukur panjang pensil tadi, hasilnya adalah 2,2 cm. Jadi, cm ini merupakan satuan atau pembanding pada saat kita mengukur panjang pensil. Panjang ini adalah besarannya, sedangkan pembandingnya adalah satuan cm. Sedangkan satuan yang kedua adalah satuan tidak baku. Artinya satuan yang tidak tetap, nilainya bisa berubah-ubah. Contohnya, pada gambar ini ada jengkal tangan, ada depa, ada langkah kaki, ada tali, dan lain-lain. Masih banyak contoh satuan yang tidak baku. Kita bisa saja mengukur suatu benda jika tidak ada alat ukur yang baku atau tetap. Biasanya kita bisa menggunakan anggota tubuh kita sebagai alat ukur, tetapi alat ukurnya itu disebut tidak baku. Dan hasilnya juga menjadi hasil satuan yang tidak baku karena alat ukur itu berbeda-beda dari setiap orang. Misalnya saja jengkal tangan.
jengkal tangan kita akan berbeda dengan jengkal tangan teman kita. Atau langkah kaki kita juga akan berbeda dengan langkah kaki teman kita. Itu perbedaannya ya antara satuan baku dengan alat ukur yang baku dan sudah tetap, dan satuan tidak baku dengan menggunakan alat ukur yang juga tidak baku. Semoga kalian paham penjelasannya. Selanjutnya, konversi satuan atau mengubah satuan. Misalnya kita mengukur panjang suatu kertas adalah 32 cm dan lebarnya 28 cm. Sementara kita diminta untuk menyatakan kedua besaran itu dalam satuan meter sebagai satuan internasional. Tadi ingat ya, pada tabel besaran pokok, panjang ini satuan internasionalnya adalah meter. Sehingga kita bisa merubah dari satuan cm dirubah ke satuan meter. Kita dapat menggunakan tangga konversi panjang pada gambar yang disajikan ini, sehingga dapat diperoleh panjang dan lebar dalam satuan meter, satuan yang sudah ditetapkan. Dari cm ke meter diperlukan 2 anak tangga naik, maka angka 32 cm dibagi 100. Demikian pula angka 28, sehingga diperoleh panjang kertas itu adalah 0,32 meter dan lebarnya 0,28 meter. Ibu kira kalian sudah mempelajarinya pada sekolah kalian sebelumnya. Pada pelajaran SD juga sudah ada ya tentang konversi satuan ini. Pada saat kita melakukan pengukuran, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, selalu perhatikan bahwa alat ukur yang digunakan selalu pada angka 0 sebelum kalian mulai mengukur. Misalnya kalian ingin mengukur panjang pensil atau panjang suatu benda, jadi titik nolnya harus kita paskan. Kemudian pastikan alat ukur yang digunakan sudah mengukur secara tepat. Jadi alat ukur yang digunakan harus sesuai dengan besaran yang ingin diukur. Misalnya kita mau mengukur panjang pensil, kita gunakan penggaris, atau kita mau mengukur berat, kita gunakan kita gunakan timbangan. Atau kita mau mengukur lamanya waktu, biasa kita menggunakan jam atau stopwatch. Kemudian selalu catat pengukuran disertai satuannya dan gunakan simbol satuan yang benar. Nah, tadi kita ketahui bahwa suatu besaran selalu menggunakan pembanding, yaitu satuan. Jadi kita harus sesuaikan satuan yang digunakan. Kemudian hindari kesalahan paralaks, adalah kesalahan pengamatan yang tidak dilakukan sejajar dengan skala pada benda yang terukur. Mata kita perlu sejajar dengan pembacaan skala pada saat kita mengukur. Ini contohnya ya. Jadi kita hindari kesalahan paralaks. Apabila terjadi kesalahan paralaks, maka hasil pengukuran bisa terlalu rendah atau terlalu tinggi dari yang semestinya. Jadi kita harus sesuaikan dengan skala benda yang kita ukur. Selanjutnya, pengukuran benda yang berupa cairan biasanya memiliki bentuk yang tidak rata atau cembung. Sehingga dalam mengukur volume cairan, selalu bacalah skala pada sisi cembung cairan tersebut. Ini contohnya ya, membaca skala pada benda cair. Selanjutnya, segera mencatat hasil pengukuran. Jadi usahakan pada saat kita mengukur, kita segera mencatatnya, karena kita tidak bisa selalu mengingat hasilnya jika kita tidak langsung menulis hasil, karena kita bisa lupa. Ya, itu tadi mengenai teknik pengukuran yang benar. Nah, selanjutnya contoh-contoh alat ukur suatu besaran ya yang sesuai. Misalnya tadi besaran panjang. Biasanya kita mengukur panjang menggunakan penggaris. Selain penggaris, ternyata ada alat ukur lain, yaitu jangka sorong, mikrometer sekrup, dan meteran. Meteran juga banyak jenisnya ya, ada meteran pita, ada meteran roll. Ini adalah alat ukur panjang. Roll meter biasanya digunakan untuk mengukur jarak yang agak jauh, misalnya lebar jalan, panjang halaman, ya. Kemudian jangka sorong digunakan untuk mengukur benda-benda dengan panjang maksimum 15 cm.
Biasanya benda yang agak kecil ya. Alat ukur ini digunakan untuk mengukur panjang hewan-hewan kecil pada saat melakukan pengamatan IPA, kemudian ketebalan kawat atau pipa, dan mengukur diameter dalam sebuah pipa atau botol. Ini adalah bagian-bagian dari jangka sorong. Memang berbeda dengan penggaris ya. Ada perbedaannya, juga cara mendapatkan hasil atau membaca hasil pengukuran menggunakan jangka sorong itu berbeda dengan pada saat kita menggunakan penggaris biasa. Jangka sorong ini menggunakan satuan cm. Batas ketelitian jangka sorong adalah 0,01 cm. Pada saat mengukur menggunakan jangka sorong ada dua skala pada alat ini. Yang bagian atas ini adalah skala utama. Kemudian yang bagian bawah ini adalah skala nonius yang angkanya kecil. Pertama kita baca dulu skala utama yang berdekatan dengan 0 pada pengukuran diameter benda yang bulat ini. Didapatkan hasil skala utamanya adalah 2,4 cm. Ini ya, 2,4 cm. Kemudian kita baca lagi skala nonius. Skala nonius yang bagian bawah ini, yang kecil ini adalah kita lihat garis yang berhimpitan ini angka berapa. Ternyata angka 7 ini berhimpitan. Ini disebut skala noniusnya adalah 7. Jadi kita kalikan 7 dikali angka ketelitiannya adalah 0,01. Jadi harus selalu dikali 0,01. Hasilnya adalah 0,07 cm. Kemudian kita totalkan antara skala utama ditambah dengan skala nonius adalah 2,4 ditambah 0,07 didapatkan hasil 2,47 cm. Ini adalah hasil diameter benda yang kita ukur menggunakan jangka sorong. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Selanjutnya mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup ini juga salah satu alat ukur panjang. Ketelitiannya sangat baik dibandingkan dengan jangka sorong dan mistar. Ketelitian skala terkecil dari mikrometer sekrup adalah 0,001 cm atau 0,01 mm. Biasanya digunakan untuk mengukur ketebalan benda, diameter kawat, dan lain-lain. Nah, ini adalah gambar bagian-bagian dari mikrometer sekrup. Ini juga cara membaca atau mengukur menggunakan mikrometer sekrup, sama seperti jangka sorong tadi ya. Kalian tentukan dulu skala utamanya. Ini ya skala utamanya 3,5. Kemudian skala nonius atau skala putarnya ini yang berhimpitan garisnya adalah 20 dikalikan dengan angka ketelitiannya adalah 0,01. Nah, sehingga hasil diameter benda yang diukur adalah 3,5 ditambah 0,20 sama dengan 3,70 mm. Ini adalah hasil pengukuran menggunakan mikrometer sekrup. Selanjutnya, besaran massa. Massa ini adalah jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda. Dalam sistem internasional, massa itu satuannya kilogram. Ya, misalnya kita mengukur berapa massa atau berat tubuh kita. Kita biasanya menggunakan alat ukur berupa timbangan atau neraca. Ya, neraca atau timbangan juga berbagai macam jenisnya. Ada neraca digital, ada neraca lengan, neraca Pegas. Ya, ini gambar salah satu bentuk neraca. Nah, ini adalah hasil pengukuran menggunakan timbangan. Kalian bisa pahami ini ya. Selanjutnya, waktu. Waktu juga merupakan salah satu besaran pokok dengan satuannya adalah detik atau sekon. Ini adalah satuan internasional untuk besaran waktu. Alat ukurnya biasanya kita menggunakan jam atau stopwatch. Harapkan kalian bisa memahami seluruh penjelasan singkat Ibu hari ini. Kesimpulannya, kalian sudah mempelajari tentang besaran dalam melakukan pengukuran serta satuan. Besaran tadi ada dua, ada besaran pokok dan besaran turunan. Kemudian, masing-masing besaran juga menggunakan alat ukur tertentu. Dan satuan juga dibagi menjadi dua, tadi ada satuan baku dan satuan tidak baku. Untuk kesimpulan pelajaran hari ini, Ibu minta kalian bisa menyimpulkan lagi lebih banyak tentang materi kita hari ini. Kira-kira cukup sekian penjelasannya.
Jika ada yang kurang paham, silahkan bertanya di grup WA Pelajaran IPA. Ucapkan terima kasih.